hanya untuk memelihara iman kita. Amin. Dan biarlah ini pun yang menjadi hal yang menolong kita untuk serius di dalam mendengar firman Tuhan, karena hanya firman-Nya lah yang akan menolong kita untuk memiliki pikiran yang benar tentang siapa Dia, dan hidup kita pun jadinya akan menjadi jalan hidup yang benar, memiliki jalan hidup yang benar. Maka kita akan bersama-sama merenungkan satu perenungan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita lihat dan kita dalami bersama dengan satu tema, yaitu hidup di dalam Yesus, Sang Terang Dunia. Hidup di dalam Yesus, Sang Terang Dunia. Mari kita membuka dasar perenungan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Yohanes 8, Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 12 sampai 20. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama, berganti-gantian. Nanti saya ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13, begitu seterusnya sampai 20. Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. LAI memberi judul perikop, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Amin. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan cuma membaca, namun juga mau menjadi para pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita ada di tengah-tengah bait itu gitu ya. Bayangkan kita berada di bait Allah itu di suatu pagi kayak gini Bapak Saudara. Kemudian waktu kita lagi dengerin Yesus ngajar nih, terus tiba-tiba kita melihat ada apa di depan sana. Orang banyak tiba-tiba datang ke arah kita, dan mungkin konteksnya ruangannya nggak kayak gini Bapak Saudara, tertutup gitu ya. Bait Allah lebih kelihatan terbuka, tidak begitu banyak tembok biasa sinagoge itu. Dan kemudian dari jauh kita bisa lihat orang itu datang banyak sekali berkumpul, bergerombol. Dan mereka ingin mendengar Yesus. Tapi ketika kita bersama-sama mendengar Yesus dengan kerumunan itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari jauh. Teriakan orang-orang yang pakai jubah tebal. Dan mungkin pakai sorban kali, saya nggak tahu gitu ya. Dan gayanya orang Farisi zaman dulu. Nah, gaya-gaya orang-orang pemuka agama Yahudi, kita bisa bayangkan bagaimana wajahnya, bagaimana pakaiannya. Mereka datang teriak-teriak, "Yesus, Yesus, kami membawa seseorang perempuan yang tertangkap berbuat zina." Kemudian bayangkan mereka memaksa perempuan itu ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara seperti ini. Dia berada di tengah-tengah kita, dan saya yakin perempuan itu entah mau di mana lagi ditaruh mukanya. Semua orang melihat dia. Dan tatapannya hanya tertunduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat tadi baca soal Yesus terang dunia. Inilah keadaan di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai
terang dunia. Yaitu ketika dia diperhadapkan oleh kasus tentang perempuan yang berbuat zina. Orang Farisi berpikir, waktu orang Farisi melakukan ini, orang-orang itu berpikir bahwa, nah ini nih, udah kena nih Yesus, kena jebak nih. Mereka berkata, "Guru," dengan sinis, "perempuan ini tertangkap basah, dia sedang berbuat zina. Dalam hukum Musa kita diperintahkan untuk melempari perempuan seperti ini dengan batu. Bagaimana menurutmu?" Ini adalah jebakan buat Yesus. Ini adalah akal busuk untuk menjebak Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan apakah Yesus akan konsisten dengan hukum Taurat? Nah, ini jebakannya. Jika Yesus menyetujui hukuman itu, dia akan tampak nggak punya belas kasih, no mercy gitu ya. Ini akan berkontras dengan ajarannya setiap hari. Dia bilang apa? Kalau ngajar biasanya ampuni orang, ampuni orang, ampuni orang. Tapi kalau hari itu dia bilang hukum perempuan itu, habis sudah pengajaran pengampunan itu. Dia akan dianggap nggak konsisten. Dia akan tampak nggak punya belas kasih. Di antara mereka bisa aja ada orang yang berkata, "Hei Yesus, hukum aja perempuan itu." Karena dengan begitu nanti Yesus akan bertentangan dengan pengajarannya. Namun jika Yesus mengatakan sebaliknya, kalau Yesus bilang, "Ya udah bebasin aja," maka dia akan dituduh menentang hukum Musa. Tapi Yesus mengetahui pikiran dan motif jahat di balik pernyataan mereka dan pertanyaan mereka. Mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan dan pernyataan yang bisa saja membuat Yesus gak konsisten dengan ajarannya. Kemudian nanti murid-murid lainnya meninggalkan Yesus. Dan kemudian kita lihat apa yang kemudian Yesus lakukan waktu dia diperhadapkan dengan pertanyaan yang sulit kayak gini. Kalau kita baca di Alkitab, dia ngapain Bapak Ibu Saudara ketika ditanyai begitu? Apakah dia langsung merespon? Apakah dia langsung membuat kalimat yang panjang dan keren-keren untuk menjawab pertanyaan itu? Oh enggak. Yesus kita memahami semuanya. Dia menunduk, membungkuk. Alkitab mencatat gesturnya menulis di tanah, gitu ya. Kalau kita baca di situ, dia menulis sesuatu di tanah. Kita nggak tahu apa yang dia tulis, kita nggak tahu. Alkitab nggak mencatat itu dan itu nggak begitu menjadi sesuatu yang begitu penting tentang apa yang dia tulis. Tapi yang penting di sini adalah gesturnya, Bapak Ibu Saudara. Gestur Tuhan Yesus waktu dia membungkuk dan menulis di tanah dengan berbagai pertanyaan, dia seolah-olah kayak bodoh amat dengan semua itu. Itu adalah suatu sikap yang menunjukkan betapa dia nggak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan yang sok suci itu, Bapak Ibu Saudara. Karena dia tahu orang-orang yang bertanya meminta keadilan itu adalah orang yang munafik. Maka Yesus hanya membungkuk. Dia menulis di tanah, gak mempedulikan pertanyaan itu. Pertanyaan yang keluar dari mulut orang-orang yang munafik. Orang-orang Farisi. Karena apa Bapak Ibu? Di mata Yesus, satu persatu orang yang mengelilingi perempuan berzina itu. Di mata Yesus, hati mereka terungkap dengan jelas tentang apa yang mereka mau dari Yesus. Waktu ketika para ahli Taurat itu mendesak, waktu mereka mendesak tentang jawaban apa yang Yesus harus katakan, kemudian Yesus berkata, pertanyaan yang simpel, pertanyaan sederhana tapi penting sekali dan menusuk. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah dia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, respon yang tepat, respon yang tajam tuh. Gak perlu banyak kalimat, gak perlu banyak ngomong karena dia tahu hati para orang Farisi itu. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Hendaklah dia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Yesus gak menentang hukum, tapi dia menantang mereka untuk cek hati mereka. Sebelum nuduh orang, sebelum hukum orang, hakimi orang, coba cek dulu hati sendiri. Sudahkah mereka begitu layak untuk menghakimi orang sampai mati? Sebagaimana hukum yang memang layaknya dilakukan oleh orang yang sempurna.
Tapi apakah mereka sesempurna itu untuk menghakimi orang lain sampai mati? Yesus mengundang mereka untuk merenungkan dosa. Mereka mengharapkan Yesus terjebak di dalam ketidakkonsistenan. Tapi kemudian kita bisa lihat di sini, Yesus ngebalikkan itu Bapak Ibu Saudara dengan satu kondisi, yaitu mereka harus merenungkan dosa. Bukan jawaban yang mereka dapat, justru ajakan untuk pengakuan dosa Bapak Ibu Saudara. Itulah hebatnya Yesus kita. Coba bayangkan tentang suasana waktu itu. Coba kita berada di sana, kita mungkin di antara orang-orang Farisi, dan mungkin kita bukan orang Farisi ya, bukan, tapi mungkin kita ada para penonton yang waktu itu ngelihat ada apa nih gitu kan. Coba kita bayangkan sebagai para penonton itu. Kita dengar Yesus, siapa di antara kamu yang berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar batu itu. Ini kan harusnya bergema dalam hati kita. Emang ada yang gak berdosa? Siapa? Ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang gak berdosa? Ada di tempat ini yang gak pernah melakukan dosa? Pagi ini aja mungkin. Ada? Nah, bayangkan itu yang menjadi pertanyaan Yesus kepada orang-orang Farisi. Adakah di antara kalian yang hari ini aja gak melakukan dosa? Semua mungkin langsung kebayang mungkin ya. Waktu ditanya Yesus begitu mungkin kebayang di pikirannya itu. Aku baru berbohong nih. Aku baru fitnah saudaraku loh. Ini aku lempar gak ya? Atau mungkin ada yang barusan menipu nih. Aku baru nipu umat Allah. Monopoli hewan kurban. Mesti beli hewan kurban dari punyaku. Supaya aku kaya. Aku berdosa loh. Aku lempar gak ya? Bayangkan pertanyaan ini ada di kepala kita juga hari itu. Menusuk hati gak sih Bapak Ibu Saudara? Perlahan satu persatu kita lihat ya di Alkitab. Mereka mundur. Para penduduk itu pergi. Mulai dari yang tertua hingga yang termuda. Semuanya, gak ada terkecuali. Mereka pergi, mereka mundur. Gak berani lempar batu. Gak berani hukum perempuan itu. Karena mereka tahu. Dalam hati mereka gak ada yang bersih. Penuh dosa. Nurani mereka terungkap. Hati mereka terbuka oleh Yesus. Mereka yang mencoba menjebak Yesus, ujungnya malah disuruh pengakuan dosa. Malu sendiri Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita melihat ini kondisi ini. Orang-orang Yahudi itu ingin menangkap dan membunuh Yesus. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, gak cuma sekali orang itu membunuh Yesus Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali. Oleh sebab itu mereka berusaha mewujudkan keinginan itu. Mereka mau menjebak Yesus. Dan mereka mau jebak Yesus pada situasi yang sulit. Pertanyaan dilematis ya. Itu kadang-kadang gak mudah kalau udah namanya pertanyaan dilematis. Itu bukan bicara putih dan hitam dan putih. Tapi itu pertanyaan yang sulit gitu ya. Tapi Tuhan Yesus adalah kebenaran sejati. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi pertanyaan sesulit apapun, kesulitan apapun yang ada di depan dia itu sekejap dia bisa gamblangkan untuk dia hadapi. Karena dia memahami hati orang yang bertanya. Dan dia meresponi mereka dengan mempersilahkan siapa yang tidak berdosa, lemparkan batu kepada perempuan itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa gelapnya pikiran mereka. Ketika Yesus berfirman, ketika Yesus bertanya, mereka malah mundur. Kan harusnya gini ya Bapak Ibu Saudara, kalau mereka sadar benar-benar dosanya, kan itu diungkap tadi pengakuan dosa gitu kan. Siapa yang tidak berdosa silakan melempar batu terlebih dahulu. Kan mereka bisa memilih ngapain Bapak Ibu? Maju, tapi gak bawa batu, hanya tersungkur di depan Yesus dan berkata, aku berdosa. Tapi perhatikan pilihan mereka, yang memang udah gelap hatinya, yang memang gak mau diterangi hatinya, memang gak mau bertobat, keras gitu ya. Mereka memilih mundur. Padahal sebenarnya selain pengakuan dosa itu adalah undangan buat mereka. Yuk yang mau ikut aku, yuk yang mau diterangi hatinya, maju. Karena gak ada di antara kalian yang tidak berdosa. Maka setelahnya dia akan berkata bahwa dialah terang dunia.
Dia adalah solusi kegelapan hati mereka, tapi mereka malah memilih untuk mundur. Gak mau datang ke Yesus, padahal mereka tahu diri mereka berdosa. Dan dia sanggup menyingkapkan hal itu. Oleh sebab itu dia berkata kepada orang-orang yang keras hati itu, Bapak Ibu Saudara. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku yaitu Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mereka terus mempertanyakan, kamu utusan Bapa gitu ya. Emang kamu siapa? Jadi selain mundur Bapak Ibu Saudara, nggak mau ditobatkan, mereka malah mempertanyakan lagi status Yesus sebagai utusan Bapa. Bandel nggak sih Bapak Ibu Saudara? Keras hati nggak Bapak Ibu Saudara? Udah ditegur, salah nih dosanya, terus dikasih tahu yang benar dan Yesus adalah utusan Bapa gitu ya. Mereka malah mempertanyakan itu, emang kamu utusan Bapa? Di kesempatan itu Yesus mempergunakan itu gitu ya. Dan mereka malah mempertanyakan itu terus menerus. Dia menyingkapkan hati mereka, tapi mereka gak mau bertobat. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat di sini hal yang bisa kita pahami bahwa sebagai terang dunia, Dia mau mengundang kita untuk memahami hati kita. Siapa kita? Kalau kita berkata Yesus adalah terang dunia buatku, sudahkah Dia membongkar seluk-beluk hati kita? Sudahkah Dia menolong kita untuk melihat lemahnya kita di dalam hal kekudusan? Sudahkah Dia mengingatkan kita terus-menerus tentang keberdosaan yang bisa merenggut kita dari keselamatan kekal? Yang bisa mendorong kita untuk jatuh dan kemudian tidak berjalan di dalam jalan keselamatan kekal. Maka Dia mengundang, Dia berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, yaitu terang yang akan memimpin kita pada kehidupan yang kekal. Dia memahami hati kita Bapak Ibu Saudara sebagai manusia. Sehingga dengan begitu Dia akan membawa kita kepada keselamatan yang penuh kemerdekaan. Kalau hati kita hari ini gak punya damai, mungkin terlalu keras untuk merasakan bagaimana anugerah Tuhan, Dialah solusinya. Mungkin hati kita udah terlalu gelap dengan dunia ini, dengan enaknya, dengan nyamannya, atau dengan sulitnya dunia ini, sehingga begitu keras untuk merasakan apa sih anugerah Tuhan itu. Dialah terang yang menjadi solusi untuk menyingkapkan hati kita dan mengakui betapa lemahnya kita untuk hidup kudus dan merasakan anugerah yang damai itu. Bagi kita yang mungkin belum pernah merasakan bagaimana sih kehidupan yang kekal itu, gak perlu ke sorga dulu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bisa merasakan itu. Kalau kita benar-benar diterangi hatinya oleh Kristus kita, amin. Ada damai. Ya mungkin orang yang gak pernah diterangi hatinya itu gak pernah ngerasakan, kita bisa ngerasakan. Jadi kalau hari ini kita mungkin sulit sekali, jangan-jangan ini introspeksi diri dari Yesus untuk kita. Mungkin kita sama dengan orang-orang Farisi itu. Tapi kita bisa memilih, kita mau mundur kayak mereka, gak mau ngaku dan bertobat, atau kita mau maju, bersujud, melepaskan batu yang mau kita lemparkan, dan tertunduk malu di hadapan Yesus. Kita pilih mana? Kita membutuhkan terangnya Yesus. Bapak dikasihi Tuhan, saya teringat ketika mempersiapkan khotbah ini tentang terang. Saya teringat waktu itu, pada suatu waktu di Sumatera Utara, waktu saya masih di kota Medan, saya dan teman saya pernah berkendara gitu, dari kota Medan ke sebuah desa di daerah Tapanuli sana. Wah, itu perjalanan yang panjang Bapak Ibu Saudara. Dari rumah saya berkendara dengan motor, panjang perjalanannya, melewati bukit lembah gitu ya. Kalau kita lihat jalan Sumatera itu Bapak Saudara. Dan itu di luar prediksi kami hari itu. Kami pikir cuacanya akan sangat cerah,
Dan di perjalanan tiba-tiba hujan mengguyur. Mau pakai jas hujan juga tetap aja tembus, ini hujannya kencang banget tuh anginnya. Dan cuaca yang begitu ekstrim tadi mendorong kami untuk kemudian minggir, cari tempat berteduh, dan akhirnya hari berganti malam. Karena terlalu lama tuh hujan, gak berhenti-berhenti di daerah pegunungan gitu Bapak Saudara ya. Udah jelas kalau sekali hujan agak lama gitu. Jadi kami harus menepi dan cukup lama menunggu reda. Hujan gak lagi turun memang Bapak Saudara. Waktu kami menunggu dan kami mulai jalan, hujan gak lagi turun. Tapi apa yang datang Bapak Saudara? Kabut gitu ya. Dan itu menghalangi pandangan kami. Itu begitu tebal. Hingga waktu kami berkendara, lampu motor pun gak bisa menembus tebalnya kabut itu, gak bisa menyoroti di depan itu, jalannya gimana. Mungkin jarak pandangnya sekitar 2 meter kali. Wah, itu sangat tipis Bapak Ibu Saudara. Dan kami gak tahu apa yang di depan sana. Terus seingatku beberapa tikungan ke depan jurangnya dalam. Hati-hati ya Sam. Wah, teman saya langsung ngomong di belakang gitu. Yang tadinya dia diem-diem aja dan semangat banget untuk berekspedisi dengan motor itu gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bilang, seingatku beberapa tikungan di depan jurangnya dalam Sam, hati-hati ya. Saya udah tahu tuh, dia ketakutan. Yang namanya jurang ya pasti dalam ya Bapak Ibu Saudara. Kalau pendek namanya gundukan atau lubang gitu ya. Kayak jalan rusak. Ya jurang namanya dalam, tapi saya tahu dari itu dia takut sekali itu. Jarang-jarang tuh dia takut itu sampai ngomong begitu. Biasanya dia kalau ada apa-apa gas aja, hantam aja gitu ya. Dia ketakutan hari itu. Dan benar saja waktu kami berjalan, kami melanjutkan perjalanan dengan motor itu, tiba-tiba jalannya udah gak rata lagi. Tiba-tiba udah gitu. Wah, ada apa? Kami berhenti dan benar saja Bapak Saudara, kami udah gak lagi di jalan raya, udah menepi, udah di bahu jalan yang tinggal kerikil gitu ya. Dan kami tahu sebelah kami itu seharusnya udah jurang. Wah, betapa mengerikannya itu, dan dia benar teriak Bapak Ibu Saudara. Jika seandainya timingnya nggak pas waktu ngerem hari itu, mungkin kami udah nyungsep di lembah kekelaman. Nah Bapak Ibu Tuhan, tapi kami perlu melanjutkan perjalanan itu. Karena gak enak rasanya untuk berhenti di tengah hutan yang penuh kabut dan tanjakan gitu ya. Mau nggak mau kita harus lanjut nih. Tiba-tiba kami melanjutkan dengan sangat perlahan. Tiba-tiba ada mobil di belakang dengan cahaya yang cukup terang di belakang kami menembus kabut itu. Mobil itu mendekat dan sangat pelan kami melanjutkan perjalanan. Tapi herannya mobil itu gak mau menepi overtake gitu ya, gak mau melewati kami, gak mau menikung kami. Dia di belakang dengan santai, sebagaimana kami sangat santai dengan motor itu. Dan cahaya yang bagus itu menerobos kabut tersebut, sehingga cahaya itu menolong kami untuk melihat yang tadi 2 meter mungkin ada sekitar 5 meter ke depan gitu, saking terangnya cahaya itu. Dan itu sangat menolong kami hingga mobil itu mengantar kami ke wilayah perumahan warga. Tapi dikasih Tuhan gak kebayang, tanpa bantuan terang mobil itu gak kebayang kalau kami harus menunggu beberapa jam di tengah hutan dengan tanjakan yang cukup curam dan jurang yang dalam, seperti kata teman saya tadi di sebelah kiri gitu ya. Dan hari itu kami membayangkan betapa luar biasanya cahaya sederhana yang mungkin kalau kami lihat di jalan raya itu biasa. Tapi hari itu cahaya itu luar biasa menolong kami. Kalau enggak salah jalur habis sudah. Bapak yang dikasih Tuhan, di tengah perjalanan hidup kita, entah kita sadari, kita pun sebenarnya berada di tengah kegelapan dunia. Kalau kita nggak nyadar dunia ini penuh kegelapan, terangnya Yesus itu nggak akan pernah berharga dalam hidup kita. Maka pertama kita perlu melihat dunia ini gelap dan kita membutuhkan Yesus sebagai terang kita. Kegelapan itu seringkali menghalangi jalan kita menuju kemuliaan Allah. Kegelapan itu membutakan mata kita dan bisa aja membuat kita terjerembab ke dalam lembah kekelaman.
membuat kita masuk ke dalam jurang kematian kekal, membuat kita tidak merasakan lagi apa itu anugerah sukacita Yesus, apa itu keselamatan. Tidak ada sukacita di dalamku, lembah kekelaman. Perhatikan kegelapan apa yang menyelubungi orang-orang Farisi tadi, Bapak Ibu. Orang-orang Farisi itu ingin menjebak Yesus. Sewaktu Yesus berkata, "Akulah yang bersaksi tentang diriku dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Mereka menjawab apa di situ? "Di manakah Bapamu?" Nah, kita bisa melihat kegelapan ini. Waktu mereka berkata, "Di manakah Bapamu?" Itu adalah ejekan, Bapak Ibu. Jangan kira mereka dengan tulus mau tanya di mana Bapa. Enggak. Mereka ngejek Yesus. Di manakah Bapamu? Karena apa? Karena mereka tahu Yesus anak tukang kayu. Bapamu bersaksi, Bapamu pencipta kebenaran gitu ya. Ini adalah ejekan. Mereka menganggap rendah Yesus sedemikian rupa. Sebenarnya bentuk merendahkan Allah Bapa yang mengutus Yesus sebagai anaknya itu menunjukkan betapa mereka merendahkan Yesus juga. Dan merendahkan Yesus sedemikian rupa itu menunjukkan betapa mereka merendahkan Allah Bapa. Karena Yesus adalah anak Bapa. Tapi mereka gak sadar ini. Maka Yesus berkata, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bisa melihat kegelapan apa yang di pikiran mereka, yaitu kesombongan. Mereka begitu sombong sehingga mereka gak mau kenal siapa Yesus. Mereka bodoh amat tentang siapa Bapa. Yang mereka tahu diri mereka lebih hebat daripada Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, biasa kalau kita jatuh bangun di dalam dosa. Ketika kita bergumul di dalam dosa-dosa tertentu, kita berjuang untuk hidup kudus, hal yang memang menjadi bagian pengudusan itulah kalau kita jatuh bangun, tapi kita tetap mau berjuang di dalamnya. Tapi yang gak biasa nih, yang gak bener nih Bapak Ibu Saudara dalam hidup pengudusan kita gitu ya, yaitu kalau dirinya udah ngerasa sampai di titik yang cukup, aku gak perlu lagi berproses untuk hidup kudus, aku udah cukup untuk hidup kudus. Wah, itu satu kesombongan. Dia berpikir hidupnya sudah cukup baik, dia udah paling benar. Tapi sebetulnya banyak kebusukan yang dia tutupi setengah mati, Bapak Ibu. Dan itulah yang kemudian menghasilkan kemunafikan. Jadi di dalam gelapnya kesombongan, nah ini tantangan berat nih buat kita. Itu gelapnya kesombongan, waktu kita mau menjalani perjalanan rohani kita, ada gelapnya kesombongan yang mana orang itu sebenarnya bukan cuma mengangkat dirinya setinggi-tingginya di hadapan sesama manusia, tetapi dia mengangkat dirinya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Seperti orang Farisi itu. Siapa Bapamu? Di mana Bapamu? Kesombongan mereka menggelapkan pikiran mereka, Bapak Ibu. Sehingga mereka gak sadar siapa mereka. Di mana Bapamu katanya. Inilah yang mesti kita hadapi. Ini kegelapan yang ingin Tuhan Yesus singkapkan dari kita. Supaya kita bisa melihat dia dengan jelas siapa dia, siapa Bapa. Ini yang mesti kita hadapi. Kita semua rentan mengalaminya. Kalau kita bertanya gelap apa yang harus ku hadapi, gelap apa yang harus Yesus terangi? Kesombongan. Orang seringkali merasa dirinya gak sombong. Orang yang merasa dirinya gak sombong, Bapak Ibu Saudara, justru orang yang sebenarnya mungkin tidak menyadari betapa tebalnya tembok kesombongan itu. Kadang-kala orang sekitar lah yang bisa lebih mudah untuk mengenali kita ini lagi sombong gak sih? Ya gak sih Bapak Ibu? Kadang-kadang orang sekitar kita yang mungkin justru lebih kenal kita ini hatinya lagi sombong gak? Kalau kita tanya ke diri kita, kita mungkin gak akan sadar kita itu lagi sombong. Dan kemunafikan juga seringkali akan tersingkap di dalam hidup berkomunitas. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Orang yang sombong biasanya ketika dia ditegur tentang kesombongannya, kamu sombong gitu ya. Dia mungkin akan balik menyerang, kamu yang sombong. Begitu pula orang yang munafik. Yang mungkin bersandiwara terus dalam hidupnya, menyembunyikan sesuatu, seringkali ketika diingatkan, ketika ditegur, dia juga balik akan menyerang orang lain dan berkata, kamu emangnya udah bener. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesombongan dan kemunafikan. Wah, kalau kita bawa ini ke hidup komunitas, bayangkan betapa besarnya daya rusaknya. Betapa dia akan merusak komunitas itu dan dia akan merusak dirinya sendiri. Orang-orang akan menjauhinya dan dirinya akan hancur ditinggal sendiri. Yang paling sulit adalah kalau orang sombong itu punya track record yang baik gitu ya. Nah ini sulit nih. Kalau orang sombongnya mungkin terkenal baik, wah jejak rekamnya baik, kesuksesannya mantap. Dikenal baik lah pokoknya. Dalam hal tertentu mungkin, oh dia baik dalam hal ini, gak apa-apa dia sombong. Membenarkan itu di dalam kebaikan. Jadi kesombongan atau kemunafikan yang dibenarkan lewat rekam jejak itu kemudian dibenarkan dalam kesuksesan-kesuksesan yang dikerjakan. Tapi numpang tanya Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah ketika dia membenarkan itu dengan kesuksesan, itu sama dengan dia membenarkan kehendak daging kan? Dia membenarkan apa yang salah dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi orang baik. Hati-hati juga Bapak Ibu Saudara. Perhatikan betapa berbahayanya kegelapan kesombongan. Perhatikan betapa berbahayanya kemunafikan. Orang-orang Farisi itu mengalami itu. Mereka membenarkan apapun yang mendukung kesombongannya. Mereka membenarkan apapun yang bisa mendukung kemunafikannya, apapun yang baginya baik, apapun yang mereka cocok untuk membenarkan dirinya, menutupi kesombongannya, itu benar buat mereka. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, ini satu warning buat kita. Tidak boleh ada ruang untuk gelap kesombongan di dalam hati dan pikiran kita. Ini adalah hal yang rentan terjadi pada kita, siapapun kita. Bahkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Raja Daud, ingat? Daud yang waktu itu terjatuh dalam dosa, perhatikan dia bukanlah Daud yang waktu di dalam usia muda dan menggembalakan domba. Dia tercatat jatuh di dalam dosa dalam kondisi dia sebagai raja, bukan? Dia adalah Daud yang begitu banyak prestasi, dia mengalahkan musuh ini, dia mengalahkan musuh Israel, tapi perhatikan, dia nggak bisa mengalahkan nafsunya sendiri. Dan kemunafikan membungkus kesombongannya itu dengan rapi, walaupun banyak ketidakkudusan di dalamnya. Gelapnya kemunafikan akan memberi makan kesombongan di dalam diri kita. Hati-hati Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat dalam perjalanan kerohanian kita nggak memulai pertobatan kan dengan perbuatan hebat. Coba ingat waktu kita pertama kali terima Yesus, kita mulai dengan apa waktu kita terima Yesus? Kita mulai dengan pernyataan bahwa aku nggak berdaya, hidupku penuh dosa, aku membutuhkan anugerah. Gitu ya Bapak Ibu? Jadi perbuatan apapun yang mengatasnamakan kesombongan itu tidak ada tempat di mata Yesus. Tidak ada justifikasi apapun yang bisa membenarkan itu. Alkitab menyatakan bahwa proses perjalanan rohani kita dimulai dengan kematian justru. Bukan dengan perbuatan hebat, maka kita diselamatkan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan kita bersama-sama Yesus. Perhatikan. Tidak ada unsur kesombongan pun yang memulai perjalanan rohani kita. Yang memulai perjalanan kita bersama Yesus adalah anugerah Yesus. Bahkan kalau kita misalnya hari ini bisa memakai berbagai hal yang menolong kita untuk memuliakan Dia, karunia kita dalam pelayanan, itu pun adalah anugerah. Tidak ada tempat bagi gelapnya kesombongan di mata Yesus. Yesus membenci gelapnya kesombongan.
Dan kita perlu berhati-hati dengan itu. Maka yang perlu kita miliki apa? Yesus. Dia yang memulai pertobatan kita, dia yang memulai perjalanan iman kita, dia yang mempersiapkan keselamatan kekal yang pasti. Maka Yesuslah yang perlu kita miliki. Itu yang perlu kita jaga, bukan gelapnya kesombongan kita. Yang kita perlu jaga keangkuhan kita, pride kita, bahkan kemunafikan kita itu singkirkan. Tapi biarlah Yesus itu sendiri, biarlah dia yang menjadi terang mengalahkan gelapnya kesombongan itu. Supaya perjalanan iman kita itu enggak terhalang, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyadari betapa kita membutuhkan Kristus. Kita membutuhkan Dia untuk memimpin kita menjalani hari-hari yang penuh dengan tantangan. Gak ada jalan lain. Kalau kita mau mencapai garis finish keselamatan kekal, jalannya cuman bergantung penuh pada Yesus. Sudahkah Anda terima Yesus dengan sungguh-sungguh? Maka sebenarnya kalau itu terjadi, tidak ada tempat bagi kesombongan di hati Anda. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan seorang pemuda, dia begitu brilian, dia tampan, dia penuh ambisi. Orang itu bernama Agustinus. Wah, kalau kita lihat profilnya, dia adalah pemuda yang luar biasa, cerdas, good looking, Bapak Ibu Saudara. Penuh ambisi. Udah, dia menuntut ilmu ke seluruh negeri. Dia rela kemana-mana, otaknya encer, dan menjadi guru retorika untuk menempa dirinya. Dan pesonanya itu, Bapak Ibu Saudara, itu bahkan sampai membuat sejarah mencatat wanita tergila-gila sama dia. Wah, luar biasa Agustinus. Pesonanya membuat orang terpana. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di balik semua itu, ada yang gak dia sadari? Di dalam perjalanannya ada kesombongan yang menganga di hatinya. Dan entah kenapa itu membuat kekosongan di hatinya. Dia terjun ke dunia filsafat, dia mencari jawaban ke sana kemari, dia belajar tapi dia gak temukan jawaban. Gelapnya kesombongan itu ternyata menutupi, menyulitkan perjalanan rohaninya. Kesombongan itu entah kenapa membuat dia sulit untuk merasakan satu hal yang ada nih, kerinduan dan ketenangan yang dia ingin capai. Maka dia mengejar kesenangan duniawi karena dia gak dapat kesenangan sejati tadi. Oleh karena tebalnya tembok kesombongan, dia mengejar kesenangan duniawi. Sejarah pun mencatat Agustinus dulunya senang banget pesta pora, mabuk-mabukan, bahkan hubungan dengan wanita yang berganti-ganti. Itu tuh Agustinus dulu. Tapi entah kenapa dalam semua itu dia tetap gak dapat rasa damai. Sementara itu ada seorang ibu. Nah, kita pun mungkin mengetahui nama ibunya ya, Monica. Wah, ini sejarah yang mungkin orang Kristen sudah pada paham tuh. Dia rela meninggalkan kampung untuk menemani anaknya bernama Agustinus di dalam mencari jati dirinya. Dan kemudian di sebuah kota di Milano, dia mendengar khotbah-khotbah dari seorang uskup yang bernama Ambrosius. Dia hanya tertarik pada gaya bicara sang uskup, tapi dia enggak juga terbuka hatinya, terbuka gelapnya kesombongan itu. Namun dia tertarik, dan entah kenapa perlahan-lahan setiap khotbah dari Ambrosius itu meresap ke dalam hatinya. Itu seperti rembesan air yang kemudian merembes dari celah-celah batu, kemudian menembus pertahanan kesombongan yang gak disadari oleh Agustinus. Suatu hari dia duduk di taman. Kemudian waktu dia lagi duduk, mungkin entah membaca atau ngapain, gak tahu. Tapi di taman itu dia mendengar suara anak kecil bernyanyi dalam bahasa Latin gitu ya. Ambillah dan bacalah. Ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah, ambillah dan bacalah. Itu terus terngiang-ngiang sepanjang waktu, dan entah kenapa dia merasa terpanggil, tangannya gemetar, dia membuka Alkitab, dan dia membuka ayat yang seolah-olah tertulis khusus untuknya. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia mencari kesana kemari, hatinya gelap. Apa itu damai? Apa itu sukacita? Dia gak dapet, tapi hari itu tangannya gemetar. Dan dia membuka Alkitab.
Begitulah rasanya bagi Agustinus. Entah kenapa firman Tuhan itu jadi lampu buat dia. Dia bukan cuma sekali baca Alkitab. Dia belajar tentang firman Tuhan. Dia teolog Bapak Ibu Saudara. Dia filsuf juga, pinter. Tapi entah kenapa hari itu tangannya gemetar gitu ya. Ambillah dan bacalah. Dia membuka dan dia akhirnya melihat dengan jelas pencarian dan kegelisahannya. Sejak itu dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia membaca Roma dengan begitu lengkap, dengan jelas, menegur dia untuk berhenti dari pesta pora, untuk menembus kesombongannya dan berbalik menjadi anak-anak terang. Melakukan apa yang harusnya anak terang lakukan. Sederhana bukan? Tapi hari itu Yesus berkarya di dalam hatinya. Hidupnya berubah 180 derajat. Dia yang suka pesta pora, kemudian jadi suka berdoa. Dulu sukanya ngejar duniawi, yang dia kejar sekarang kerajaan Allah. Dia kejar pride gitu ya, duniawi dalam artian kebanggaan diri. Kemudian dia mengejar kemuliaan Allah. Yesus benar-benar menjadi terang dalam hidupnya. Dan Agustinus adalah seorang bapak gereja yang kemudian menjadi salah satu pemikir Kristen, berkontribusi dalam doktrin Kristen. Tapi yang penting di sini adalah Bapak Ibu, bahwa dia menemukan kedamaian dan sukacita itu lewat apa? Lewat usahanya? Lewat prestasinya? Lewat reputasinya? Oh enggak, lewat terang Kristus. Jadi kalau kita rindu untuk merasakan apa yang beliau rasakan, terima Yesus sungguh-sungguh. Cek hati kita. Cek kegelapan itu masih ada enggak di dalam hati kita. Karena Yesus selalu siap untuk menerangi jalan pulang kita. Untuk menikmati keselamatan kekal. Amin. Di dalam perjalanan rohani kita, gelap kesombongan itu enggak bisa kita hadapi seorang diri. Kalau kita belajar dari semua ini gitu ya. Kalau saya bisa simpulkan, apa yang perlu kita lakukan? Seperti halnya contoh tadi Raja Daud, apalagi juga Agustinus. Waktu mereka berusaha untuk menembus kegelapan hati mereka dan menerima Yesus, mereka gak ngelakuin itu seorang diri Bapak Ibu. Perhatikan ada orang-orang di sebelahnya, ada komunitas. Dan komunitas itu seperti cermin yang akan menolong kita waktu kita lagi dirundung kegelapan. Jangan pikir kita bisa menghadapi kegelapan itu sendirian. Berdasarkan orang-orang itulah kita akan dapat kembali berdiam. Orang-orang akan berkata, kamu udah kelewatan tuh Sam. Kamu udah berlebihan nih, kamu gak denger-dengaran lagi. Mungkin gitu ya. Lewat itulah kita mungkin akan berdiam. Lewat orang-orang yang membawa terang bagi kita, biarlah kita juga mendengar mereka, kita berdiam kembali, mengalami Yesus sang terang dunia, menyingkapkan diri kita. Biarlah dia yang menerangi langkah kita. Untuk melakukan hal-hal yang bukan menyenangkan daging, tapi menyenangkan Allah. Untuk menyadari siapa kita di hadapan Allah, kita membutuhkan sesama. Kalau kita berkata saya enggak membutuhkan engkau, saya enggak membutuhkan jemaat Kristus, saya enggak membutuhkan terang Yesus, enggak membutuhkan gereja. Mungkin kita sedang berjalan seperti orang Farisi yang menganggap dan meninggikan dirinya di atas Yesus. Kita membutuhkan sesama komunitas terang yang menolong kita untuk datang kepada terang dunia itu sendiri. Dan kalau kita punya panggilan itu untuk diterangi hatinya dan merasakan damai seperti tokoh-tokoh iman yang sudah mengalaminya terlebih dahulu, dia mengundang kita di tengah komunitas terang ini, kita boleh saling menyingkapkan diri kita di hadapan Tuhan dan betul-betul mau membereskan kotoran itu. Dan kita melakukan apa yang Allah senangi. Kita bisa menjadi terang juga bagi orang lain. Waktu kita berhasil bersama dengan komunitas kita menyingkapkan kegelapan kesombongan kita, kita pun bisa menjadi terang buat orang lain. Dan biarlah itu yang menjadi semangat kita. Karena kita enggak melakukannya sendiri, ada Yesus di situ. Dan ada terang komunitas yang dia sudah karuniakan untuk kita pakai. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah komunitas terang itu menolong kita untuk menikmati Yesus sebagai terang dan Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih Kau turun ke dunia ini, di dalam firman ini kami boleh menikmati terang-Mu. Kiranya mata kami dicelikkan oleh kasih karunia-Mu yang mengundang kami untuk bersujud di hadapan-Mu, bukan mundur dan lari daripada-Mu, tapi menghadap Engkau dan menikmati terang-Mu yang akan mendamaikan hati kami. Tolonglah kami Tuhan untuk memiliki orang-orang yang bisa mendorong kami, membawa kami kepada Engkau supaya kami boleh merasakan terang itu. Dan tolonglah kami ketika kami berdiam diri, kami rindu sekali menikmati terang itu. Ajar kami dan pimpin kami untuk boleh mengalaminya. Karena kami siap menjadi terangnya Kristus yang membawa orang yang hari ini mungkin dalam kegelapan juga kembali kepada terang Kristus yang mulia. Dan tolong kami untuk itu Tuhan. Kami gak bisa melakukannya, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kejagoan kami dalam beribadah, dalam berdoa, dalam berdermawan ataupun dalam berprestasi. Tapi kami sadar kalau hati kami punya damai, kalau kami boleh berdampak buat kemuliaan Tuhan, itu karena Tuhan sudah menerangi hati kami. Tolong kami Tuhan untuk mengalaminya. Kami membutuhkan Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.